Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Masih pembahasan neraca energi. Judulnya kali ini adalah enthalpy balance formulation. Jadi formulasi neraca enthalpy ini masih menjadi bagian dari neraca energi dengan reaksi kimia tunggal. Kalau di video yang lain menggunakan suatu cara, nah ini menggunakan cara yang lain. Jadi enthalpy balance formulation adalah sebuah metode perhitungan dalam neraca energi. Yang kita gunakan sebagai soal masih sama dengan video sebelumnya, yaitu proses produksi nitrik oksida dilakukan melalui oksidasi parsial NH3 dengan udara. Reaktornya pada suhu 750 ya, diunpankan O3-nya pada NH3-nya pada suhu 25 ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Reaksi berlangsung pada tekanan 1 bar dan konversi NH3 90%. Ya, jika aliran keluar reaktor tidak boleh lebih dari 920, berapa laju alir panas yang perlu dikeluarkan dari reaktor ini? Ya, asumsinya diperlukan 2,4 mol O2 per mol NH3. Nah, ini reaksi kimia yang terjadi. Seperti sebelumnya bahwa umpan masuk pada suhu 25 dan 750, tetapi kemudian reaktor tidak boleh lebih dari 920. Ini berarti eksotermis. Skema reaktornya seperti ini ya. Jadi masuk dalam dua aliran O2 atau udara dan NH3 dan keluar adalah produknya dengan reaksi seperti ini. Nah, neraca energi yang digunakan pada metode sebelumnya adalah menggunakan kalor reaksi ya ini, kemudian koreksi temperatur ya, atau panas yang akan dikeluarkan. Nah, kita bukan yang ini. Ya, bukan yang ini tuh artinya bukan berarti yang ini salah, tetapi kita menggunakan alternatif yang lain, yaitu seperti ini. Ini kita lihat lagi gambarnya, kemudian, nah, eh secara subjektif Bapak merasa ini lebih simpel ya, karena ini kita cukup melihat entalpi masuk dan entalpi keluar. Nih entalpi keluar dulu, tandanya positif ini, dan entalpi masuk tandanya negatif. Artinya kalau begini berarti kalau lebih besar yang ini berarti panas dikeluarkan. Ya, oke. Nah ini hanya tanda nanti untuk dimengerti ya, untuk dimengerti, jangan terpatok ya. Tapi artinya bahwa ini eksotermis berarti kalau outnya lebih kecil, maaf ya, lebih kecil berarti harus dikeluarkan. Maka kalau lebih kecil, ini lebih besar, maka hasilnya akan negatif. Negatif berarti mengeluarkan panas dari reaktor. Nah, itu prinsip minus positif dalam neraca. Ini perlu direnungkan terus. Sekarang kita lihat selalu neraca massa dulu. Kalau ini, asumsi diperlukan 2,4 mol O2 per mol NH3. Basisnya 1 mol per jam NH3, berarti N in NH3-nya 1 mol, maka udara yang diperlukan adalah dengan rumus seperti ini. Ini sama dengan di video sebelumnya, nanti linknya kita kasih di deskripsi. Sekarang perhitungan neraca massa sudah dilakukan juga. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, perhitungan neraca massanya. Artinya nanti ini kembali ke juga Excel yang sudah ada di video sebelumnya ya. Oke, kita tidak ke situ. Ininya kita akan mencoba alternatif lain ya, alternatif lain dari perhitungan neraca energi. Nah, neraca energinya sekarang kita hitung H-in-nya dulu. Tadi ya ada H-in, ada H-out ya. Kita hitung H-in-nya dulu. Apa itu H-in? Artinya entalpi yang dibawa massa aliran masuk pada suhu aliran masuk gitu. Ya, jadi masing-masing massa pada suhu tertentu membawa entalpi. Begitu. Nah, makanya kita lihat aliran masuknya ada udara, ada NH3. Suhunya berbeda. Oke. Nah, kita ngitung entalpinya dengan cara seperti ini. Ini untuk udara kita lihat ada hitungan neracanya sudah. Jadi bukan pakai yang ini tapi pakai aliran masuk ya. Ya, O2-nya 2,4, N2-nya 9,03. Nah, CP-nya dari lampiran 3.
Nah, ini kita hitung ya, kita tidak tampilkan perhitungannya di video ini, mungkin nanti di video yang lain. Hasilnya seperti ini. Oke, ya ini mestinya ada kurung nih. Nah, gitu ya. Tapi di bukunya begini nggak apa-apa. Artinya yang kalori per jam itu adalah untuk dua-duanya, bukan hanya untuk ini. Oke, nah ini untuk udaranya. Nah, untuk NH3-nya ini. Oke, ya ini adalah kalor pembentukan. Ya, ini O2 unsur 0, ini N2 unsur dengan 0 ya. Ingat-ingat lagi yang seperti itu. Kita masuk ke yang out-nya sekarang. Pengertiannya analog ya. Ini artinya HO itu adalah entalpi yang dibawa aliran massa aliran keluar pada suhu aliran keluar. Pengertiannya analog seperti itu. Nah, ini neracanya kita lihat. Nah, perhatikan aliran keluarnya ini berapa massanya. Nah, perhitungannya kita ingat lagi ini neraca massanya ya. Oke. Dari sini kita akan masuk ke perhitungannya yaitu seperti ini kita lihat. Nah, kita tampilkan. Oke, ini angka-angka apa ini? Ya, kita bisa lihat ini adalah angka-angka dari neraca massa. Lihat nih. Ini NH3 0,1 ya. Nih. Ini NO 0,9 ini. Ini O2 1,275 yang ini O2. Ini N2 9,03. Ini dibulatkan ya 9,029 gitu. Ini H2O 1,35. Nah, cuman ini di buku begini, cuman Bapak ada kritik sedikit ya atau koreksi ya yang di buku bahwa karena ini H2O melewati dua fasa, maka mesti nanti ini dibagi menjadi dua ya. Itu dari 25 ini kan 25 derajat Celciusnya ke titik didih 100 derajat Celcius. Nah, baru ini penguapan. Kemudian 100 derajat Celcius ke suhu out ya, suhu aliran out. Oke, mungkin nanti kita hitung ulang di Excel ditampilkan di video berikutnya. Intinya ini dihitung oleh buku, hasilnya seperti ini. H out-nya. Jadi H in sudah dapat, ada dua aliran, H out juga sudah dapat. Ini nah, kita masukkan ke hitungan CP dari aliran 3 ya, jangan lupa ya. Nih, CP dari lampiran 3. Nah, sekarang kita masukkan neraca energi seperti ini neraca energinya. Nah, langsung kita hitung ini. Nah, ini sudah dihitung dari angka-angka yang ada sebelumnya. H out minus H in karena H out-nya lebih kecil dari total H in, maka negatif. Negatif artinya bahwa panas dikeluarkan. Gitu. Nah, ini hasil perhitungan dengan metode enthalpy balance formulation. Di video sebelumnya kita sudah menghitung dengan menggunakan laju reaksi dan panas reaksi. Ya, kita bandingkan hasilnya. Ya, oke, kita bandingkan hasilnya. Kita ambil dari perhitungan sebelumnya. Ini hasilnya. Nah, sekarang hasilnya minus 22,73 kilokalori per jam. Sebelumnya adalah 22,53 kilokalori per jam. Ada perbedaan, jelas ada perbedaan ya, karena memang metodenya berbeda dan ada beberapa yang menjadi sebuah asumsi gitu. Tapi nggak apa-apa, mana yang betul, oke, nggak ada masalah, semuanya betul ya. Nah, kalau nanti ada ultraviolet menggunakan HiSys juga, itu juga betul. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi yang berkepentingan mengikuti kuliah ini, siapapun dari jurusan teknik kimia manapun, kalau bermanfaat silahkan di subscribe dan di like. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.